Shalom saudaraku, mari kita membaca Yohanes 14 ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami?" Haleluya, haleluya saudaraku. Banyak orang yang menyatakan rindu lebih dekat dengan Tuhan. Kenyataannya, pribadi paling terakhir yang dengannya kita menjadi akrab adalah dengan Yesus. Apakah bukti atau buah dari hidup yang akrab atau intim dengan Tuhan, saudaraku sekalian? Maka dari itu, pertanyaan inilah yang menjadi renungan hari ini, yang akan saya beri judul, Akrab dengan Yesus. Kata-kata ini tidak diucapkan Yesus sebagai hardikan, tidak juga dengan rasa heran atau masgul. Tetapi Yesus mendorong Filipus untuk datang lebih dekat. Banyak yang rindu lebih dekat dengan Tuhan, termasuk saudara dan saya. Namun kenyataannya, pribadi yang dengannya kita paling terakhir menjadi akrab adalah dengan Yesus. Sebelum hari Pentakosta, para murid mengenal Yesus sebagai pribadi yang memberi mereka kuasa untuk mengalahkan setan-setan dan mendatangkan kebangunan rohani. Pada Injil Lukas 10 ayat 18-20. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Ayat yang ke-20, "Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Hal itu merupakan suatu keakraban yang sangat indah, tetapi masih ada keakraban yang lebih dekat menantikan mereka. Seperti dalam Injil Yohanes 15 ayat 15. "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang dia perbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Amin. Persahabatan sejati jarang terjadi di dunia ini. Persahabatan sejati berarti menyamakan diri dengan seseorang dalam pikiran, hati, dan roh. Seluruh pengalaman hidup dirancang untuk memampukan kita memasuki hubungan terakrab ini dengan Yesus Kristus. Saudara dan saya telah menerima berkat-berkat-Nya dan mengetahui firman-Nya. Tetapi apakah kita sungguh mengenal Dia? Yesus bersabda, "Lebih berguna bagi kamu jika aku pergi." Ke dalam hubungan yang dalam tanda kutip lebih berguna, itulah mereka yang dituntun oleh Yesus. Mereka sukacita bagi Yesus apabila seorang murid mengambil waktu untuk berjalan semakin dekat bersama Dia. Menghasilkan buah selalu dinyatakan dalam Alkitab sebagai akibat nyata dari hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus. Sekali kita bergaul akrab dengan Yesus, kita tidak pernah kesepian. Kita tidak pernah membutuhkan simpati atau belas kasihan. Kita senantiasa dapat dalam tanda kutip curhat atau mencurahkan isi hati kepadanya tanpa merasa iba diri dan lemah. Kita sebagai orang Kristen yang benar-benar akrab dengan Yesus takkan pernah menarik perhatian terhadap dirinya sendiri, melainkan akan menunjukkan bukti kehidupan yang sepenuhnya dikuasai Yesus. Hal itu adalah hasil atau buah dari mempersilahkan Yesus untuk memuaskan setiap bidang kehidupannya sampai yang terdalam. Gambaran yang dihasilkan oleh kehidupan yang demikian itu adalah hidup dengan keseimbangan yang teguh dan tenang, yang diberikan oleh Tuhan kita kepada mereka yang akrab dengan Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. God bless you all. Amin.